Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kembali lagi di channel Ca Ubet, ora ubet, orang liwet. Oke teman-teman, di video perawatan lovebird fighter agar jalan di gantangan bagian kedua ini, kita akan membahas poin utama ya teman-teman, atau poin yang paling penting, yaitu tentang pola latihan dalam merawatan lovebird fighter. Untuk itu simak terus video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol subscribe, like, serta komen ya teman-teman. Oke, kita sedikit mengulas tentang proses jemur sauna di video sebelumnya ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya tujuan atau manfaat dari jemur sauna ini adalah untuk menambah atau membuat lovebird semakin gacor atau rajin bunyi, dan juga bisa memperpanjang durasi ngekeknya ya teman-teman. Sepengalaman saya, biasanya ketika lovebird itu posisi sedang kita sauna, kalau dia di dalam itu tidak mandi, dia akan sering ngekek di dalam kerodong ya teman-teman, meskipun posisi sedang kita panaskan. Nah, menurut saya kalau kita mau membuat lovebird itu jadi fighter dan rajin ngekek, cara ini cukup efektif ya teman-teman. Ataupun nanti teman-teman bisa search di Google tentang jemur sauna. Di situ menerangkan banyak manfaat tentang proses jemur sauna. Dan itu saya praktekkan, ternyata terbukti ya teman-teman, karena saya sudah membuktikannya sendiri. Dan di sini kita harus konsisten ya teman-teman, dalam artian kalau perawatan seperti yang saya lakukan ini ya harus continue seperti ini terus, jangan dirubah-rubah. Karena kalau kita sering merubah-rubah rawatan, itu membuat lovebird menjadi tidak nyaman ya teman-teman, ataupun nggak mapan-mapan gitu istilahnya. Karena pada prinsipnya kita itu membentuk sebuah kebiasaan, dan lama-lama kebiasaan itulah yang membentuk karakter lovebird kita ya teman-teman. Proses ini membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan terburu-buru untuk melombakan atau menggantangkan gacoannya. Biarkan dia mapan terlebih dahulu, karena setelah ini nanti akan ada proses latihan. Oke, setelah lovebird di sauna maksimal 1 jam, lovebird kita ambil dan diletakkan di tempat teduh terlebih dulu ya teman-teman. Jangan langsung dimasukkan ke dalam rumah ataupun jangan dibuka, apalagi digantungkan ya teman-teman. Kita letakkan di tempat yang teduh sekitar 10-15 menit, baru kita masukkan kembali ke dalam rumah, biarkan dia istirahat. Kemudian setelah itu kita akan masuk di pola latihan atau melatih lovebird di sore harinya ya teman-teman. Di sore hari antara jam 3 ataupun jam 4, lovebird kembali kita keluarkan, buka kerodong, lepas pakan dan minumnya, lalu digantungkan ya teman-teman. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, kita mengeluarkan lovebird di sore hari ini tujuannya hanya untuk melatih dia bunyi atau ngekek ya teman-teman.
Jadi jangan lama-lama, antara 15 sampai 30 menit saja. Kemudian lovebird kembali kita kerodong. Nah, waktu 15 sampai 30 menit itu bagaimana caranya? Teman-teman pastikan lovebird mau ngekek ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pancing dia dengan suara lovebird fighter, atau dengan suara siulan, ataupun dipancing dengan mainan anak-anak yang berbunyi cit-cit, itu juga bisa. Tujuannya memancing emosi dia agar mau ngekek ya teman-teman. Cuman tujuannya untuk memancing dia agar mau ngekek. Nah, kalau dengan waktu 15 menit lovebird teman-teman itu sudah mau bunyi atau ngekek 2-3 kali, ya langsung aja kembali dikerodong. Tetapi kalau belum bunyi, walaupun sudah dipancing suara, berarti kita tunggu atau beri waktu sampai 30 menit ya teman-teman. Intinya kalau sudah 30 menit lovebird teman-teman itu juga belum mau ngekek juga, berarti tetap harus kembali kita kerodong dan kembalikan di tempatnya semula. Tetapi kita terus ulang di hari berikutnya. Dan itu diperlukan kesabaran dan konsisten terus-menerus ya teman-teman. Karena di sini kita melatih agar menjadi lovebird fighter yang nantinya ketika dibuka kerodong langsung mau ngekek. Inti tujuannya seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa cuma dikasih waktu antara 15 sampai 30 menit? Karena kalau kelamaan biasanya lovebird itu malah kayak kepo ataupun sering bermain-main, seperti ngeram, gigit jeruji, ataupun gigit tangkringan, suka turun nebo. Nah, kita nggak mau kalau terbiasa yang seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sering biasakan menggantungkan lovebird itu berlama-lama di halaman rumah, itu nanti akan berdampak lovebird cuma mau ngekek di rumah saja, tapi kalau digantangkan tidak pernah atau jarang mau jalan. Biasanya sepengalaman saya itu seperti itu teman-teman. Nah, kita harus biasakan melatih lovebird seperti yang saya katakan tadi. Karena di sini kita membentuk sebuah kebiasaan ya teman-teman. Saya ulangi lagi, di sini kita membentuk sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang nantinya membentuk karakter lovebird kita untuk menjadi lovebird fighter dan jalan di gantangan. Nah, nanti ada waktu tersendiri untuk lovebird kita biarkan bermain-main ya teman-teman, yaitu ketika di kandang pengumbaran. Karena kita bermain lovebird fighter ya teman-teman, jadi kandang umbaran itu atau pengumbaran itu harus wajib dilakukan. Kalau saya saya umbar seminggu 2 kali, yaitu biasa di hari Senin dan hari Kamis. Untuk waktunya biasa setelah pengembunan sekitar jam 6 atau setengah 7 tadi, lovebird kita ambil dan masukkan ke kandang umbaran. Biasanya lama pengumbaran ini saya lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 10 atau jam 11 siang ya teman-teman. Lovebird kita biarkan di kandang umbaran, dan seperti biasa pakan serta minum harus tersedia. Kalau saya tetap memakai cepuk besar ya teman-teman untuk minumannya. Nah, fungsi dari pengumbaran ini teman-teman
selain lovebird bisa bermain-main, terbang bebas ke sana kemari, dia juga bisa sekaligus untuk melatih pernapasan lovebird ya teman-teman, sehingga melatih untuk bisa ngekek panjang. Dengan catatan lovebird tetap tidak boleh melihat lovebird lain ya teman-teman. Kalau sekedar mendengar sih nggak masalah. Yang penting jangan ada suara lovebird jantan, itu aja. Kalau teman-teman punya lovebird jantan ya diusahakan jangan sampai terdengar ataupun diasingkan lah, jangan sampai terdengar lovebird betina yang sedang kita proses. Nah, setelah kita umbar lovebird, kita ambil kembali untuk ke jemur sauna seperti di video awal tadi ya teman-teman. Biasanya setiap habis diumbar dan dijemur sauna, lovebird selalu saya kasih extra food berupa jagung atau EF berupa jagung ya teman-teman, sebelum lovebird kita istirahatkan. Dan saya selalu meletakkan jagung itu di sela-sela jeruji seperti ini. Nah, berarti pemberian EF untuk lovebird fighter kalau saya seminggu 2 kali ya teman-teman. Setelah pengumbaran dan jemur sauna itu selalu saya kasih EF jagung. Nah, berarti di sini saya biasa ngasih extra food itu di hari Senin dan Kamis. Nah, jadi kira-kira seperti itu pola latihannya ya teman-teman. Teman-teman harus lakukan secara konsisten dan sabar, karena kita akan membentuk sebuah kebiasaan ya teman-teman. Lovebird itu burung pintar ya teman-teman. Dia bisa kita latih untuk beratraksi seperti di video saya ini, aksi lovebird smart. Dan tidak menutup kemungkinan juga dia bisa kita latih untuk menjadi lovebird fighter. Tinggal bagaimana kita melatihnya. Nah, setelah terbiasa dengan buka kerodong, tidak menunggu lama dia langsung mau ngekek, teman-teman bisa coba seminggu sekali dipertemukan dengan lawan atau dipertemukan dengan lovebird lain ya teman-teman. Teman-teman gantungkan di sebelahnya dengan jarak seperti di gantangan seperti ini, tetapi jangan lama-lama ya teman-teman, sekitar 10 menit atau 15 menit lah paling lama, seperti waktu di gantangan saja. Ataupun teman-teman coba latih dengan membuat gantangan sendiri seperti ini dan undang teman-teman untuk melatih lovebird sama-sama. Tetapi waktu tetap dibatasi ya teman-teman, cukup 10 menit saja, lalu kita turunkan selang 30 menit, coba kita naikkan lagi. Intinya dibuat sama seperti waktu di gantangan ya teman-teman. Ataupun teman-teman bisa langsung dilatih di gantangan juga bisa, kalau teman-teman punya uang lebih ya, ataupun dompetnya tebel. Kalau saya tetap saya biasakan seperti itu dulu ya teman-teman, biar dia terbiasa ngekek ketika bertemu lawan. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu cara saya merawat lovebird agar fighter dan jalan di gantangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan barangkali ada pertanyaan seputar tentang video ini, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita kembali lagi di video-video saya selanjutnya.
hanya di channel Ca Ubud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.